Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara keluarga besar GPD El Shaddai Magelang. Puji Tuhan, pada hari ini kita dapat berjumpa kembali. Saya menghimbau dan selalu mengharapkan untuk kita sama-sama mari renungkan firman Tuhan menggunakan 360 hari yang mengubahkan. Dan pada hari ini renungan kita terdapat dalam Matius pasal 17. Mari. Pembacaan firman Tuhan hari ini dalam Matius pasal 17 ayat 1 sampai ayat 13. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membaca ayat 1 sampai ayat 8. Saya akan bacakan dengan cepat, Bapak Ibu dapat menikmati firman Tuhan ini dengan seksama di rumah masing-masing, di tempat Bapak Ibu Saudara masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih, bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, judul renungan kita pada hari ini, kemuliaannya dinyatakan. Puji Tuhan, apa yang kita sudah lihat dan baca bersama-sama dari ayat 1 sampai ayat 8, kita akan terlebih dahulu melihat bagian observasi Bapak Ibu Saudara ya. Coba kita observasi bersama-sama Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu temukan? Siapa orang-orang yang Bapak Ibu jumpai dalam pembacaan kita? Mari orang-orangnya dulu ya, pribadi-pribadi. Siapa saja yang ada dalam pembacaan kita? Yang pertama dikatakan ada Yesus dan juga ada Yakobus, ada Yohanes. Dan juga di ayat berikutnya dikatakan ada terlihat Musa dan Elia di sana. Nah, di mana hal ini terjadi? Dikatakan di sebuah gunung yang tinggi. Dan apa yang terjadi? Dikatakan bahwa di sana Yesus diliputi kemuliaan Allah. Kemuliaannya dinyatakan, wajahnya bersinar seperti matahari dan pakaiannya terang, putih ya, terang, bersinar. Lalu dikatakan bahwa waktu itu kita melihat ya bagaimana respon dari murid-murid Tuhan Yesus ketika melihat kemuliaan Yesus. Murid-murid menjadi takut dan pada ayatnya yang keempat ketika mereka berkata, Petrus berkata dia rindu untuk mendirikan kemah bagi Yesus, bagi Elia, dan juga untuk Musa. Ayat 5 dikatakan tiba-tiba ketika dia berkata demikian, datanglah awan turun di atas mereka dan mereka mendengar suara yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Dan murid-murid itu takut, sangat ketakutan ketika melihat cahaya kemuliaan Allah dan juga ada suara dari surga yang mereka dengar. Mereka sangat ketakutan pada ayatnya yang ke-6. Itu respon dari murid-murid, mereka sangat ketakutan. Lalu apa respon Yesus terhadap murid-muridnya yang ketakutan dan sampai tersungkur karena melihat kemuliaan Allah dan juga mendengarkan suara dari surga? Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jangan takut." Kita lihat ayat 9 ya, dikatakan jangan takut. Ya, ayat 9 Yesus berkata bahwa
ketika ia turun dari gunung itu, pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi respon Yesus yang pertama yaitu menyuruh murid-muridnya untuk tidak merasa takut atau tidak ketakutan. Dan dia melarang mereka untuk menceritakan perihal yang terjadi di atas bukit yang tinggi tersebut. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa interpretasi yang kita temukan? Kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang dapat kita petik, kita lihat dalam firman Tuhan yang kita sudah baca. Yang pertama, Yesus dikatakan penuh dengan cahaya kemuliaan. Wajahnya bersinar seperti sinar matahari dan pakaian jadi putih terang. Sehingga murid-murid tidak sanggup melihatnya. Dan ketika ada suara dari surga mereka menjadi takut. Dan juga kebenaran yang lain dalam bagian interpretasi bahwa hanya kepada Yesus Bapa berkenan. Bapak Ibu dapat melihat kembali ayat 5. Hanya kepada Yesus Bapa berkenan. Dan juga orang akan berkenan atau orang dapat berkenan kepada Bapa harus melalui pribadi Yesus. Karena hanya melalui Yesus Allah berkenan. Dalam Yohanes 14 ayat 6 juga Yesus berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sebab dialah yang dikenan oleh Bapa. Oleh sebab itu siapapun saya Bapak Ibu Saudara yang ingin datang ke surga, kita harus melalui pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Dan kebenaran yang lainnya ya, hadirat Allah membuat orang itu bahagia. Tadi Petrus berkata, Yesus kami sangat bahagia berada di tempat ini. Ketika hadirat Allah, kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita berhadapan dengan Allah saat kita berdoa, saat kita melakukan saat teduh kita, ada kemuliaan Allah, ada hadirat Allah yang turun di dalam kehidupan kita. Dan oleh karena itu kita dapat merasakan kebahagiaan yang luar biasa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya menyampaikan satu kesaksian Bapak Ibu ketika menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kadang-kadang ketika menceritakan firman Tuhan baik kepada anak-anak. Sebelum bercerita ada banyak hal yang bertentangan dalam hati. Baik itu beban atau hal-hal yang tidak mengenakkan. Bahkan merasa tidak mampu untuk harus bercerita karena perasaan yang tidak enak. Tapi ketika menyampaikan cerita firman Tuhan baik kepada anak-anak atau dalam tugas menyampaikan firman Tuhan ya, di situ setelah melakukan hal itu ada kebahagiaan yang sejati. Hal-hal yang dirasakan sebelumnya itu sirna, artinya nggak ada di dalam hati dan pikiran kecuali saya mengizinkan kembali perihal-perihal yang tadi saya rasakan itu baru saya rasakan kembali. Kenapa? Sama dengan firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Ketika hadirat Allah, kuasanya, firman-Nya yang kita perkatakan itu, dan ketika kita berdoa, kita memperkatakan ayat firman Tuhan yang kita ingat, kita mengingat kembali kasih Allah dan menyanjung Allah kita, memuliakan kita dalam saat teduh ketika kita menyembah Dia. Ketika kita selesai berjumpa dengan Tuhan, ketika selesai menikmati hadirat Tuhan, ada damai sejahtera yang tidak terkatakan. Dan itu yang membuat kita menjadi pemenang, dapat mengalahkan satu situasi hidup kita yang tidak menentu. Mungkin kita mengalami masalah dan suasana hati kita sudah tidak tenang, tidak merasa damai sejahtera. Tubuh kita menjadi letih lesu. Bapak Ibu datang ke hadirat Tuhan, ada kebahagiaan. Petrus mengakuinya, dia berkata pada ayat yang keempat ya, bahwa dia sangat berbahagia ada di tempat itu. Saya percaya ketika kita bersama-sama senantiasa menikmati Allah, hadirat-Nya turun dalam kehidupan kita, maka kebahagiaan itu selalu kita rasakan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Dan kebahagiaan itu beda dengan kebahagiaan yang kita dapatkan dari dunia ini. Dan itu yang membuat kita kuat melewati segala rintangan atau tantangan apapun. Puji Tuhan. Interpretasi berikutnya firman Tuhan menjelaskan kepada murid-muridnya, suara yang mereka dengarkan, inilah anakku yang kukasihi. Firman Tuhan katakan, dengarkanlah dia. Firman Tuhan berkata bahwa dengarkanlah dia, artinya murid-murid harus taat dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Demikian juga dengan saya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui kebenaran firman Tuhan, maka wajiblah
kita untuk taat dan melakukan firman Tuhan itu. Sebab Tuhan katakan dengarkanlah dia, dengarkanlah Yesus. Ketika Yesus berkata akulah jalan kebenaran dan hidup, maka kita pun harus taat dan dengarkan perkataannya. Bahkan percaya bahwa hanya pribadi Yesus yang satu-satunya menjadi jalan keselamatan bagi kita untuk menikmati surga yang indah itu. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Allah menyuruh kita untuk mendengarkan perkataan Yesus, mendengarkan firman Tuhan. Lalu apa aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama dikatakan ketika ada hadirat Allah turun dalam kehidupan kita. Ada sesuatu karya Allah yang besar yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Salah satunya kebahagiaan yang mengalahkan dunia ini. Kebahagiaan yang menjadikan kita keluar sebagai seorang pemenang. Dan juga kita belajar ya bagian aplikasi bahwa Allah hanya berkenan melalui pribadi Yesus Kristus sendiri. Oleh karena itu setiap kita Bapak Ibu Saudara supaya kita berkenan kepada Allah, hidup kita berkenan kepada Allah hanya melalui pribadi Yesus Kristus. Oleh karena itu mari kita harus beriman, percaya kepada Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Tidak ada pribadi yang lain yang dapat kita percayai, yang kita taati, yang kita dengarkan perkataannya. Hanya kepada Yesus, karena hanya kepada Yesus Allah berkenan. Seperti dalam Yohanes 14 ayat 6. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Dialah yang memberikan kehidupan kekal bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, raih hadirat Tuhan. Jangan buang-buang waktu. Nikmati Tuhan dalam saat teduh kita. Kemuliaan Tuhan turun. Dan juga mari dengarkan firman Tuhan. Percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab hanya Dia jalan kebenaran dan hidup bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menyaksikan kesaksian pemulihan keluarga mujizat yang dialami, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Puji Tuhan, mari kita sama-sama mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan memeteraikan dalam setiap loh hati kita. Dan Roh Kudus memampukan kita melakukan firman Tuhan setiap hari. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang berdaulat dalam kehidupan kami. Engkau Yesus Kristus Tuhan yang penuh dengan kemuliaan yang ada dalam hidup kami. Oleh karena itu bahwa kami menikmati Engkau, menikmati hadirat-Mu, kuasa-Mu, kemuliaan-Mu dinyatakan atas kami. Dan kami akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Demikian juga Tuhan ajar kami untuk terus percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Taat kepada firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah keluarga GPD El Shaddai Magelang. Kiranya keluarga GPD El Shaddai Magelang tetap teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan. Sebab Engkau yang menjanjikannya setia. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.